Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Bagaimana nih kabarnya Pak Abdul hari ini? Alhamdulillah, Bu. Bu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dan tetap semangat Pak Abdul. Ya Pak Abdul ya. Oh iya, Pak Abdul. Hari ini sebelum kita mau melakukan coaching, Pak Abdul, eh, izinkan saya ya untuk melakukan percakapan di awal kegiatan kali ini. Ya Pak Abdul, nah saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan kepada Pak Abdul. Boleh Pak Abdul? Boleh, Bu. Baik Pak Abdul. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching gitu ya Pak Abdul, di sini saya akan mendiskusikan kepada Pak Abdul mengenai rubrik penilaian nih Pak Abdul pada coaching kita hari ini. Nah, Bapak sebagai coach dan coach nanti akan saya observasi nih Pak, dan akan saya beri nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Nah, apakah nanti Bapak ini sudah sesuai dengan alur IRTA atau belum? Kemudian saya juga akan mengamati Pak Abdul, menerapkan kompetensi inti coaching, seperti misalnya present atau hadir sepenuhnya, kemudian apakah Pak Abdul melakukan mendengarkan aktif, dan juga apakah Pak Abdul dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Pak Abdul, serta bagaimana nanti coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Abdul sebagai coachnya. Dan jangan lupa juga nih Pak Abdul, Pak Abdul juga harus menyesuaikan prinsip-prinsip coaching, diantaranya tadi itu ya, kemitraan, kemudian kreatif, objektif, dan tentunya dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya. Oke, Pak Abdul. Pertanyaan pertama nih Pak Abdul yang ingin saya tanyakan ke Pak Abdul. Boleh ya Pak Abdul? Ya, Pak Abdul. Kira-kira nih Pak Abdul, kompetensi apa yang Pak Abdul ingin kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Baik, berarti kompetensi nanti yang akan Pak Abdul kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak Abdul, kompetensi mana nih yang spesifik akan Pak Abdul kembangkan pada observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah tentunya mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Baik, berarti ada dua ya Pak ya, Betul, ada mendengarkan dua, Bu. aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik nih Pak Abdul, pertanyaan berikutnya. Ada di jika kita kriteriakan ya Pak Abdul, dari nilai 1 hingga 10, nah kira-kira kompetensi yang ingin Pak Abdul kembangkan ini sudah berada di posisi berapa Pak Abdul? Paling mungkin di posisi 6 kali, Bu ya. Posisi 6. Baik ya Pak ya. Dan kira-kira mau dikembangkan hingga posisi berapa nih Pak? Saya tidak terlalu muluk-muluk, Bu. Paling saya kembangkan paling ke posisi 7,5 mungkin ya. Baik, berarti dari posisi 6 ingin ditingkatkan menjadi posisi 7,5 begitu ya Pak Abdul? Betul, Ya, oke Pak betul, Abdul. Dan Bu. yang terakhir nih Pak Abdul, bagaimana indikator keberhasilan yang ingin Pak Abdul capai pada proses coaching kali ini? Baik, Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahan. Kemudian, coachnya dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Abdul. Baik Pak Abdul, kita cukupkan ya Pak Abdul diskusi observasi kita kali ini. Sekarang Bapak, saya persilahkan untuk melakukan proses coaching kepada coach Pak Abdul. Silahkan Pak Abdul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Ikrar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah.
Pak, saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan ke saya ya. Iya Pak, betul. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Abdul. Apa nih kira-kira yang mau disampaikan nih? Waktu kita nggak banyak ya Pak, 10 sampai 15 menit saja. Baik Pak, jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa capek sendiri Pak. Karena saya harus menyelesaikan tugas-tugas di sekolah saya. Ditambah lagi tanggung jawab saya sebagai guru penggerak juga tidak kalah pentingnya. Karena di sekolah saya baru saya yang menjadi guru penggerak. Jadi saya agak kesulitan mengajak rekan-rekan di sekolah untuk berkolaborasi, menciptakan budaya positif agar lingkungan sekolah lebih menyenangkan. Mereka bilang nggak usah ribet-ribet, cukup ikuti saja yang ada. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Ikrar. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Pak Ikrar adalah kurangnya kolaborasi di sekolah Bapak. Begitukah Pak? Iya betul, Pak, seperti itu. Baik, dari percakapan kita ini kira-kira Bapak yang akan dapatkan seperti apa Pak? Ya dari percakapan kita hari ini, Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan, khususnya dalam menciptakan atau meningkatkan kolaborasi di sekolah saya, Pak. Adanya kerjasama dari semua warga sekolah, Pak, sehingga tanggung jawab akan lebih ringan dan tujuan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid juga dapat terrealisasi, Pak. Baik, jadi Bapak harapkan adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Ikrar harapkan? Yang saya ingin sebetulnya adanya perubahan, misalnya dalam hal adanya kesadaran diri dari seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif, seperti terkait dalam membuat kesepakatan kelas atau restitusi, begitu Pak. Oke, dari Bapak sampaikan tadi, kalau kita nilai dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi di sekolah Bapak terkait membuat kesepakatan kelas sudah ada di level berapa ya Pak? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga jika berada di level yang lebih tinggi akan sangat sulit sepertinya Pak. Jadi mungkin saat ini masih ada di level 5 dan inginnya saya dapat meningkatkan ke level 7 lah Pak. Baik, berarti Pak Ikrar ingin meningkatkan dari level 5 ke level 7 ya Pak? Betul Pak, karena untuk berada di level yang lebih tinggi lagi sepertinya akan sulit Pak, mengingat gurunya lebih banyak yang senior. Baik, kira-kira yang Bapak lakukan untuk mencapai level 7 tersebut apa nih Pak nih? Dari level 5 ke level 7 Pak ya. Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak, apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan sosialisasi dan ditindaklanjuti dengan adanya mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, Pak. Oke, jadi Bapak merencanakan dengan program sosialisasi serta mentoring ya, atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang lain Pak, yang bisa Bapak terapkan di sekolah dan teman-teman efektif dalam penerapannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum, Pak, untuk membuat semacam kegiatan workshop. Tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam implementasi keyakinan kelas, begitu Pak. Baik, luar biasa Pak Ikrar. Berarti Bapak sudah merencanakan beberapa strategi mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop ya Pak. Kemudian dari ketiga itu, kira-kira yang lebih nyaman atau yang lebih cepat terrealisasi yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber
yang kompeten di bidangnya. Jadi untuk saat ini yang paling mungkin adalah mentoring Pak, yang paling nyaman. Oke, untuk mentoring, kira-kira Bapak memerlukan support atau bantuan seperti apa? Mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan guru yang memang ahli dalam bidang IT Pak, untuk membantu saya melakukan mentoring dengan rekan-rekan di sekolah. Oke, jadi Pak Ikrar ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi dengan rekan kerja di sekolah. Kira-kira kapan nih Pak Ikrar realisasikan? Ya dengan kondisi seperti ini saya maunya secepatnya Pak. Mungkin minggu depan akan saya lakukan. Kemudian saya pun akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Baik Pak, bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan hari ini, yang mana nih yang Bapak akan dapatkan ya? Alhamdulillah Pak, dari percakapan kita kali ini saya mendapat gambaran bagaimana caranya agar perubahan itu terjadi dengan adanya mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT. Oke, alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah mempunyai gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, akan saya tunggu ya Pak kabarnya setelah Bapak melakukan mentoring. Kemudian dari percakapan ini tentunya Bapak ada rencana-rencana yang lainnya Pak. Semoga dapat dilaksanakan dengan berjalan dengan baik ya Pak Ikrar ya. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu perubahan di sekolah saya. Seperti itu, Pak. Sama-sama Pak, semoga kita bisa bertukar pikiran lagi di kesempatan yang lain ya Pak. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Diah. Iya, baik Pak Abdul. Tadi Pak Abdul sudah melakukan proses coaching ya terhadap coachingnya. Bagaimana nih Pak perasaan Pak Abdul setelah melakukan proses coachingnya? Oke, alhamdulillah tadi sudah melakukan proses coaching. Dengan doa Ibu, tentunya proses coaching tadi lancar. Perasaan saya ini semakin semakin bagus ya Bu ya. Alhamdulillah. Kira-kira nih Pak Abdul, proses coaching yang sudah Pak Abdul laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan target Pak Abdul pada saat awal kita melakukan praobservasi Pak Abdul dari 5 hingga ke 7,5? Baik, baik Ibu, saya alhamdulillah sih sudah melakukan ini ya target ya. Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, kemudian sudah menggali ya, menggali, menemukan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari coaching sendiri. Oke, baik ya Pak Abdul. Berarti tadi Pak Abdul sudah melaksanakan coaching dengan sesuai alur tirta, begitu ya Pak ya. Oke, Kemudian Bu. menurut saya, berdasarkan catatan saya tadi ya Pak Abdul sudah melakukan proses coachingnya dengan berjalan amat baik, begitu ya. Alur tirtanya sudah terlihat jelas. Kemudian Pak Abdul juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tadi. Jadi saya juga melihat coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching, ya Pak Abdul. Nah, terakhir nih Betul, Pak Bu. Abdul, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Pak Abdul, kira-kira nih Pak Abdul, kompetensi seperti apa yang ingin Pak Abdul kembangkan di proses coaching lain kali?
Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya lebih memahami lagi alur Tirta sehingga nantinya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Seperti itu ya. Baik, luar biasa sekali ya Pak Abdul. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali dan kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi yang sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kita juga selalu meningkatkan kompetensi inti pada proses coaching kita kali ini ya Pak Abdul. Baik, Pak Abdul, demikian observasi kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan kali ini sangat bermanfaat untuk kita, menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi kita. Baik, saya akhiri ya Pak Abdul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dia. Terima kasih Pak Abdul.